Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke contoh soal lain mengenai aturan kosinus ya. Nah, di sini Bunda sudah punya soal, katanya segitiga ABC itu dapat digambarkan seperti ini bentuknya. Ada sudut A-nya 120 derajat, kemudian sisi AC-nya 4 cm, sisi AB-nya 6 cm. Nah, dari sini kita sudah tahu kalau ini adalah syarat untuk aturan kosinus. Kenapa? Karena sudah ada dua sisi nih yang mengapit suatu sudut. Sudut yang diapitnya itu adalah sudut A. Nah, makanya kita menggunakan rumus aturan kosinus seperti itu. Nah, pertama kali kita harus tahu dulu rumus yang kita pakai itu yang mana ya. Kalian boleh tulis dulu ini sisi A kecil, kemudian ini sisi C kecil, dan ini adalah B kecil. Berarti yang dimintanya kita menentukan adalah panjang BC, berarti menentukan panjang A kecil. Berarti rumusnya yang kita pakai adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kemudian dikali cos A ya, karena yang diapitnya adalah sudut A. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. A kuadrat sama dengan B kuadratnya 4 kuadrat ya berarti ya. Kemudian ditambah C-nya 6 berarti 6 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 6 dikali cos 120. Nah, kemudian kita lanjutkan, sederhanakan bentuknya. 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian ditambah 36 dikurang 2 kali 4 kali 6 berapa? Hasilnya 48 ya. Nah, sekarang ternyata di sini cosnya itu lebih dari 90, cosnya 120. Nah, kalian cari dulu cos 120, ada yang masih ingat? Nah, iya ada di kuadran 2, berarti jadinya 180 dikurang 60, iya bener. Cos di kuadran 2 itu negatif ya, jadinya min setengah gitu. Jadi di sini min setengah. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Nah, 16 tambah 36 itu adalah 52. Nah, jangan terkecoh, ini min kali min ya, perkalian berarti jadinya plus. Ini kita coret, hasilnya adalah 24. Nah, kita tambahkan, hasilnya adalah 76. Kemudian yang dimintanya adalah nilai A ya, berarti kita jadikan bentuknya akar, berarti jadi akar 76 gitu. Nah, jadi akar 76 itu kita sederhanakan lagi. Ternyata 76 itu 4 kali 19. Maka bisa kita dapat A-nya adalah 2 akar 19 cm, atau ini adalah panjang dari BC gitu. Nah, gimana? Paham untuk contoh yang pertama? Oke, biar lebih paham lagi kita coba contoh yang kedua ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, di sini sudah ada gambar segi 4 ya. Nama sisinya itu BAKU, seperti yang terlihat di gambar. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan panjang BU ya. Panjang ini nih, BU ini berapa? Nah, tapi kalau misalkan kita di aturan kosinus kan tadi kita harus punya syarat sisi sudut sisi. Berarti ada dua sisi yang mengapit sudut. Nah, di sini ada nih, kalau kita bicaranya tentang panjang BU berarti kan kita menggunakan segitiga ABU ya. Nah, berarti sudut yang diapitnya adalah sudut 45. Berarti sisi AU-nya udah ada belum? Belum ada ya. Berarti sisi AU kita cari dulu dengan apa? Dengan menggunakan segitiga AKU. Nah, ternyata segitiga AKU ini tuh merupakan segitiga siku-siku. Berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang dari AU. Nah, berarti rumusnya jadi AU kuadrat sama dengan AK kuadrat tambah KU kuadrat. Jadinya AK-nya itu adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita dapat 16 tambah 9. Kemudian AU kuadratnya 25 dan AU aja berarti akar dari 25. Nah, panjangnya adalah 5 ternyata di sini. Nah, sekarang baru kita masuk ke segitiga tadi AUB ya, atau BAU. Nah, untuk segitiga yang BAU
kita menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus di sini. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Yang ditanya adalah BU kuadrat. Berarti rumusnya yang kita pakai sisi AB kuadrat ditambah sisi yang satu lagi AU kuadrat dikurang 2AB dikali AU dikali cos apa yang diapitnya? Cos A. Nah, gitu. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. AB-nya tadi 4 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 4 akar 2 dikali lagi 5 dikali cos 45 derajat. Sekarang kita sederhanakan, 4 akar 2 kuadrat itu berarti 32 ya. 32 ditambah 25 dikurang 2 kali 4 kali 5 itu hasilnya 40 ya. 40 akar 2 dikali cos 45 setengah akar 2 nih. Kita coret, ini sisanya 20. Kemudian kita tambahkan 32 tambah 25 itu hasilnya 57 dikurang 20 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. 2 dikali 20, 40 berarti. Jadi BU-nya adalah 17 BU kuadrat. Berarti untuk nilai BU aja adalah akar dari 17. Nah, seperti ini. Inilah hasil untuk contoh nomor 2. Nah, gimana? Sampai sini sudah kebayang berarti? Sudah bisa membedakan aturan sinus dan kosinus? Nah, kita simpulkan lagi ya. Untuk aturan sinus itu syaratnya yang diketahuinya 2 sisi 1 sudut atau 2 sudut 1 sisi. Kemudian di aturan kosinus kita harus punya 2 sisi yang mengapit 1 sudut. Kayak ini tadi contohnya. Nah, kayak yang di segitiga BAU. Nah, atau kita harus mengetahui semua nilai sisi. Bisa kita cari nilai sudut. Nah, itu di aturan kosinus ya. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Oke, kalau gitu Bunda harap kalian bisa paham dengan bedanya aturan sinus dan kosinus ini. Silahkan dilanjutkan dengan post test berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.